Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Semangat banget hari ini aku mau nyampain sesuatu yang luar biasa powerful. Keajaiban selalu datang dalam hidup aku semenjak aku mempraktekin law of attractions dan sholawat. Sebenarnya aku awalnya tuh bingung law of attraction itu tuh apa gitu kan. Hukum tarik menarik. Ternyata kalau hanya memikirkannya saja itu berarti mengundangnya masuk dalam hidup kita. Jadi kita harus benar-benar menjaga pikiran kita, perasaan kita tetap berada di hal-hal yang positif dan hal-hal yang ingin kita undang saja masuk dalam hidup kita. Karena kalau kita ternyata ya di law of attraction ini ternyata hanya memikirkannya saja itu sama dengan mengundang. Karena tidak ada yang namanya tidak. Yang ada semakin kita menolak sesuatu, semakin kita membicarakan sesuatu, maka itu akan semakin masuk ke dalam hidup kita. Ditambah lagi, kalau kita memikirkannya dengan merasakan, benar-benar merasakannya, berulang-ulang. Makanya orang-orang yang suka julid, suka ngomongin orang lain, suka ngegosipin keburukan orang, itu kebanyakan hal-hal itu malah masuk ke kehidupan mereka, ke kehidupan rumah tangga mereka. Misalkan mereka ngomongin rumah tangga orang lain yang berantakan, misalkan entah mengapa beberapa tahun ke depan, 5 tahun, kemudian tiba-tiba rumah tangga mereka juga mirip persis seperti kejadian di rumah tangga orang yang suka mereka bicarakan gitu. Nah makanya dalam Islam kita harus banyak-banyak meminta maaf, kemudian mohon ampun sama Allah, kemudian kita harus banyak-banyak beristighfar. Mungkin di masa lalu, kalau sekarang kita mengalami suatu kejadian yang buruk, mungkin di masa lalu kita pernah memanifestasikan itu untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang kalian coba untuk berpikir yang positif, mengatakan hal-hal yang positif dan hanya ingin masuk aja ke dalam hidupmu, yang ingin kamu undang aja dalam hidupmu. Berpikir, mengatakan, kemudian merasakan yang positif juga. Daripada kamu ngomongin orang, ngomongin julid, ngomongin orang yang tidak baik, misalkan hal-hal yang kurang enak gitu, lebih baik kita ngomongin tentang masa depan, tentang pengen beli apa gitu, kemudian memikirkan hal-hal yang luar biasa. Misalkan mikir gimana ya rasanya kalau aku punya rumah seluas ini, misalkan gimana ya rasanya kalau aku bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan, gimana ya rasanya kalau aku bisa umroh, atau gimana ya rasanya kalau aku bisa punya kendaraan, punya mobil yang mewah gitu. Nah, kenapa nggak mulai sekarang kamu mikirin hal-hal yang positif kayak gitu? Karena dulu aku kan, maaf ngomong ya, motor aja tuh butut banget motor aku. Yang itu pun motor bekasnya kakak aku yang udah dia pakai kerja bertahun-tahun gitu. Itu motor aku karena aku dulu masih minjam motor kakakku. Terus aku mikir ya, aku lihatlah mobil gitu. Terus aku mikir dalam hati, ya Allah, gimana ya rasanya punya mobil, pergi ke kantor, kerja pakai mobil, nganterin anak sekolah pakai mobil gitu, anak nggak kehujanan, nggak kepanasan, gimana ya rasanya? Aku pengen ngerasain gimana rasanya gitu. Terus aku lihat konten tentang sholawat waktu itu. Sholawatnya kontennya Mbak Dina Resutari kalau nggak salah namanya, DN Resutari nama akunnya. Terus di sana dia mengajarkan bahwa kita itu kalau mau menginginkan sesuatu untuk mempercepat itu dengan sholawat. Lalu aku cobalah sholawat 1000 kali per hari dengan cara habis sholat aku sholawat 200 kali. Karena kita sholat sehari 5 kali, maka kalau dikalikan 5 dikali 200 sama dengan 1000. Jadi sehari udah 1000 kali kita sholawat. Itu yang pokoknya. Nah, di perjalanan misalkan aku dari rumah ke kantor, sebelum tidur, lagi cuci piring, lagi nyapu, itu pun aku sholawat. Jadi udah lebih 1000 kali sholawat. Yang itu nggak aku hitung, yang aku hitung hanya yang aku sholat 5 waktu aja. Nah yang selebihnya, yang misalkan lagi nyapu, lagi beres-beres, aku sholawat, itu nggak aku hitung, aku anggap aja ini ibadah apa ya, ibadah aku aja gitu, nggak aku hitung 1000 kali gitu. Tetap aja ya 1000 kali yang aku lagi sholat. Entah mengapa 3 bulan udah aku ngamalin sholawat, ngamalin juga setiap ada mobil yang aku pengen, aku ngomong dalam hati, ya Allah aku pengen ngerasain kerja, ngantar anak, ngantar orang tua pakai mobil. Aku pengen ya Allah ngerasain gimana rasanya. Pada saat itu pakai mobil aja nggak bisa, belum pernah gitu kan. Terus
3 bulan kemudian tiba-tiba aku beneran kebeli mobil gitu. Nah, hanya dengan memikirkannya saja, kemudian aku sholawat. Nah, pada saat aku memikirkan pengen sesuatu itu, pengen mobil ini, kemudian dan sholawat juga, aku tuh bener-bener enggak yang namanya memaksakan seperti bertanya-tanya, kapan ya? Kenapa ya belum kebeli ya? Ini kan udah 2 bulan aku sholawat, ini kan udah aku udah rajin sholawat, udah manifestasi terus, tiap melihat apa yang aku inginkan, aku selalu merasakan, bertanya-tanya misalkan kayak gitu kan. Tapi ternyata kok belum kebeli juga. Bertanya-tanya terus misalkan, enggak pernah aku kayak gitu. Aku selalu bilang, ya Allah, kalau memang dengan membeli mobil urusanku akan dipermudah, itu adalah hal yang baik untuk aku. Aku bersyukur gitu. Jadi aku tuh nggak benar-benar menunggu kapan datangnya. Aku bilang dalam hatiku, kalau seandainya memang takdirku pakai motor inilah yang terbaik, aku terima gitu dengan lapang dada. Apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik untukku pada saat itu. Tapi aku tetap mikir, aku pengen ya Allah, tapi aku nggak maksa pengennya gitu. Dan tetap bersolawat gitu terhadap apa yang aku inginkan itu. Jadi buat teman-teman, aku udah membuktikan ini benar-benar terjadi dalam hidup aku. Dan sekarang aku sedang memanifestasikan juga keinginan aku berikutnya. Nah, buat teman-teman, ayo jangan sampai ketinggalan. Pikirkanlah kalian bisa pakai metode apa, bisa pakai metode scripting, kemudian kayak imajinasi, kayak membayangkan gitu, visualisasi. Kalian bisa pakai semua apapun teknik yang menurut kalian itu mudah, pakai teknik itu. Kalau kalian bisa pakai teknik, kalau kalian suka teknik menulis misalkan, kalian pakai teknik yang menulis. Kalau kalian suka membayangkan, kalian pakai teknik yang visualisasi. Tergantung kalian nyamannya pakai teknik apa. Ayo mulai dari sekarang. Kalau menurut aku ini sangat-sangat powerful, luar biasa, keajaiban yang sangat-sangat terjadi dalam hidup aku. Jadi buat kalian yang percaya dengan keajaiban aja, silakan kalian praktekin mulai sekarang. Kalian mulailah teknik-teknik yang menurut kalian itu nyaman untuk kalian praktekin. Misalkan visualisasi, scripting, ditulis secara secara khusus gitu, spesifik keinginannya. Ada banyak teknik dalam loa. Nanti aku akan bikin video aku berikutnya tentang teknik-teknik apa aja yang bisa dipakai untuk bermanifestasi. Nah, buat teman-teman yang belum mulai atau yang sudah mulai, keep going, tetap lakukan, karena luar biasa, benar-benar seperti magic gitu, benar-benar apa yang kita pikirkan itu benar-benar masuk ke dalam kehidupan kita gitu. Dan aku pernah juga baca tentang jangan ragu untuk mendouble keinginan kita. Misalkan bulan ini kita punya gaji 5 juta, tahun depan aku pengen gaji 10 juta, di double gitu. Oke teman-teman, buat adik-adik, teman-teman, kakak-kakak semuanya yang merasa video aku bermanfaat, silakan di like, comment, and subscribe. Semoga selalu sehat dan bahagia, selalu berkelimpahan. Oke teman-teman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.